Baik, kita mulai untuk pagi ini. Di saya masuk ke soal KMB dan nanti malam atau nanti sore kita pun akan belajar tentang materi KMB juga. Di KMB ada beberapa hal yang bisa Anda baca atau bisa Anda menjadikan patokan terkait dengan bagaimana mengerjakan soal KMB. Dan yang paling pertama bahwa data itu selalu disimpan di awal paragraf. Maksudnya gimana? Biasanya kalau ada data, keluhan itu adalah di awal paragraf. Jadi pasien datang dengan keluhan. Nah, itu adalah keluhan utama itu adalah yang membuat pasien itu datang ke rumah sakit. Jadi dari keluhan tersebut teman-teman bisa langsung mengambil sebuah kesimpulan apakah keluhannya datang dengan keluhan nyeri, maka bisa dipastikan 9 atau 80% bahwa keluhan itu adalah nyeri. Ya, biasanya seperti itu di KMB loh ya, di KMB. Tapi ada kadang-kadang juga eh, bagian kalimat itu juga di ujung atau kalimat pokoknya di ujung. Contohnya apa? Contohnya misalkan seorang perawat bla 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 pasiennya begini begini begini. Kemudian di ujungnya dijelaskan perawat itu sedang melakukan pemasangan infus dan sekarang sudah sampai. Nah, biasanya di ujung yang melanjutkan tindakan itu di ujung. Jadi kadang-kadang kalau bukan kalau keterampilan biasanya di ujung kata kuncinya, tapi kalau misalnya bukan keterampilan biasanya di depan. Itu menjadi apa ya? Pedoman secara tidak langsung. Nanti kita masuk ke teori, ke materi ataupun ke apa ke soal di sore hari. Nanti materinya supaya cepat dalam membaca soal. Kemudian yang kedua, nah ini sudah saya barusan dibilang bahwa pertanyaan menanyakan tentang langkah selanjutnya, maka Anda harus bisa menggunakan, eh, karena tidak ada istilah salah itu dikurangi, tidak ada. Maka Anda bisa menggunakan tembak aja. Tapi tentunya sebelum menembak Anda harus menggunakan tiga tahapan. Yang pertama Anda gunakan pengetahuan. Gunakan pengetahuan. Kalau pengetahuan Anda tidak ada terkait dengan itu, maka Anda gunakan apa insting. Insting itu biasanya Anda sudah punya perasaan ini loh. Nah, Anda pun sudah punya perasaan ini loh. Nah, insting itu bisa keluar yang pertama, ya. Ada yang keluar yang pertama dan yang ketiga adalah nembak. Jadi nembak itu ya Anda bisa A semua atau B semua. Yang pasti semua soal itu harus diisi karena kita tidak tahu ya rezeki Anda di mana. Mungkin Anda lulus itu karena ada suatu perbedaan. Ada nilai satu yang benar dibanding kalau Anda nggak menembak, kalau nggak nembak Anda nggak lulus itu maksudnya. Kalau komunitas nanti kita akan bahas di komunitas tentang bagaimana di komunitas terkait dengan uh, penentuan masalah. Ada di sana ada apa? Ada teli, ada bagaimana membuat sebuah prioritas di komunitas. Kemudian nomor D, hati-hati jawaban panjang. Kadang-kadang jawaban panjang juga itu bagian dari strategi atau jebakan. Ya, kadang-kadang bagian yang jebakan. Kalau di anak ujian TKP atau ujian sosiokultural manajerial, nanti kalau yang mau CPNS, biasanya yang panjang yang bener. Tapi kalau di teknis, ya di teknis itu teknis keperawatan, biasanya panjang-panjang itu kadang menjadi jebakan. Jadi hati-hati dengan jawaban yang panjang. Kemudian perhatikan nilai laboratorium. Biasanya laboratorium itu menunjukkan diagnosanya apa. Diagnosa medis ya tentunya. Diagnosa medisnya apa. Sehingga
Dengan melihat isi dari laboratorium, Anda bisa menentukan, oh medisnya gini. Sehingga Anda bisa meraba-raba untuk masalah yang biasa muncul itu juga bisa diraba dengan tepat. Kemudian, jika dalam soal itu tidak menanyakan masalah, contohlah ambil misalnya, apa intervensinya, apa evaluasinya, apa intervensinya, apa eh, apa evaluasinya, apa kriteria yang diinginkan. Itu selalu mengacu kepada materi ataupun masalah utama. Jadi masalah utama, kalau masalah utama atau masalah prioritas itu semua materi itu mengacu ke sana. Ya, semua materi mengacu ke sana. Jadi apapun eh, pertanyaannya biasanya mengacu, kalau nggak ditanya masalahnya, biasanya juga mengacu kepada masalah tersebut, ya, masalah tersebut. Tentunya di KMB kita ada tiga cara menentukan masalah. Yang pertama, tentunya berdasarkan gawat darurat. Yang kedua, berdasarkan uh, yang belum, yang pertanyaan-pertanyaan yang tidak terkait dengan materi dulu nanti dulu ya. Dalam menjawab soal, saya lupa lagi. Dalam menentukan masalah itu ada tiga. Yang pertama mengacu kepada materi Gadar. Kemudian yang kedua kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga data terbanyak. Jadi Anda bisa menggunakan tiga prinsip tersebut dalam menentukan mana prioritasnya. Saya jawablah daripada Anda penasaran. Gini loh, ini yang P3K ya yang nanyanya. Kan sudah, sebenarnya sudah dijawab oleh pemerintah. Sekarang itu adalah ada atau tidak ada formasi di tempat Anda, semua wajib ikut ujian. Karena ujian sekarang itu digunakan juga sebagai pendataan. Mudah-mudahan menjawab. Nah, itu sering dibicarakan. Jadi mau ada formasi, mau tidak formasi ikut. Ya. Kemudian lanjutkan. Lanjutkan. Karena di luar itu ya pertanyaannya. Kemudian masalah yang sering keluar diantaranya nyeri. Nah, Anda harus bisa membedakan kapan kita membuat menentukan diagnosa nyeri itu muncul. Kapan? Ya. Kemudian yang kedua, Anda pun harus bisa menentukan bersihan jalan napas itu kapan. Membedakannya kriterianya secara sederhana apa? Atau kata kuncinya itu apa? Ya, kata kuncinya apa? Kemudian harga rendah, apa kata kuncinya? Persepsi sensori, apa kata kuncinya? Gangguan dekat jaringan, apa kata kuncinya? Gangguan perfuse cerebral, apa kuncinya? Pola napas tidak efektif, apa kuncinya? Apa bedanya dengan bersihan jalan napas? Kemudian kurang pengetahuan, apa kata kuncinya? Intoleransi aktivitas, bedanya dengan kerusakan mobilitas fisik, itu bedanya apa? Penurunan curah jantung, itu bedanya dengan kapan kita mengatakan penurunan curah jantung, kapan kita mengatakan intoleransi aktivitas. Di diagnosa-diagnosa yang 11 ini di KMB, oh ada yang harga rendah juga jiwa ya. Jiwa ada dua, oh berarti 9 ya. 9 ini wajib dikuasai, termasuk juga dengan kata kuncinya. Kenapa kita perlu membaca kata kunci? Karena dengan membaca kata kunci kita akan cepat membaca, menentukan masalah. Kemudian tadi untuk menentukan prioritas sudah dibilang ada yang menggunakan prinsip Gadar, ABC,
kemudian prinsip kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, yang ketiga data terbanyak. Nah, itu ya. Dalam ujian kompetensi macam-macam, uji kompetensi, kompetensi teknis, kompetensi bidang, bahwa masalah utama masalah kadang menjadi pertanyaan utama. Nah, itu yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya wajib paham GCS. Tidak ada urusan gimana caranya kalau sekarang belum paham tentang GCS, maka Anda wajib paham GCS. Kalau paham itu artinya Anda bukan talar misalnya mata ada empat dan lain sebagainya. Enggak seperti itu, tapi Anda paham benar-benar paham sampai dengan aplikasinya. Ya, itu GCS wajib. Kenapa? Karena kalau ada GCS yang 8 kita juga sudah membuat kata kunci. Biasanya orang dengan gangguan GCS, maka masalah utamanya adalah gangguan perfusi cerebral. Tentunya tindakannya head up 30 derajat dengan evaluasinya tidak ada peningkatan tekanan intrakranial. Itu bagian dari hal yang harus Anda kuasai ya. Jadi GCS, lihat kondisinya, GCS-nya berapa, tindakannya sudah jelas, kemudian eh, evaluasinya apa, itu kan sudah di apa ya, standar itulah, ada standarnya ya. Kemudian setelah GCS yang wajib Anda pahami adalah nyeri. Nyeri ya. Nyeri biasa di ujian kita kita mengangkat nyeri itu, kalau nyerinya itu skalanya itu 6 ya, 6 lebih maka kita ambil nyeri. Nah, kemudian jangan lupa pakai RST, pengkajian nyerinya, apakah paliatifnya bagaimana, provokatifnya bagaimana, yang membuat nyeri, yang bisa mengurangi nyeri, kualitasnya, region jangka radiasinya di mana, severnya, tingkat keparahannya gimana, atau waktunya kapan. Dan jika ada nyeri, ya, jika ada nyeri 6 lebih, 6 atau lebih, maka utamakan. Karena nyeri bagian dari tanda kardinal. Kemudian, nah kalau lebih dari 6 lebih, itu bias tindakannya itu diberikan medikamentosa atau pemberian obat ya, pemberian obat. Dan evaluasinya tentu dikatakan pas evaluasinya setiap pasien mengatakan nyerinya hilang. Kenapa mengatakan? Karena nyeri itu sifatnya adalah subjektif ya. Atau secara verbal pasien mengatakan nyeri hilang atau nyeri turun juga bisa ya. Kemudian dia kalau ada masalah nyeri diabaikan dulu apabila ada masalah ABC. Maksudnya gimana? Ya kalau pasiennya sesak napas, maka nyeri itu menjadi yang nomor seberapa. Kalau pasiennya bersihin jalan napas terganggu, maka nyeri itu disampingkan. Pasiennya perdarahan hebat, maka nyeri itu juga disampingkan. Jangan dulu ngambil nyerinya sementara napasnya hilang. Itu kan bahaya. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian nomor 5, masalah pengetahuan dan cemas. Nah, biasanya kalau cemas itu terkait dengan ataupun ada peningkatan nadi. Biasanya cemas itu ada peningkatan nadi, napas naik, itu biasanya cemas. Tanda-tanda panik itulah cemas. Tapi kalau pengetahuan, mereka bertanya, tapi tidak ada perubahan tanda pita, itu ya biasanya kuncinya di sana. Jadi kalau misalnya selalu bertanya berarti pengetahuan ya bisa. Tapi kalau misalnya pasiennya eh, gelisah, tidak bisa tidur dan sering bertanya, itu banyak ada kata-kata untuk pendukung cemas, maka itu adalah bagian dari cemas. Kemudian besok kita bahas juga di maternitas, ini pembukaan lengkap itu ada maternitas. Tidak, saya akan bicarakan sekarang. Jadi besok itu juga ada. Jadi besok kita akan bicara tentang maternitas, kemudian besoknya Rabunya adalah anak. Jadi
Terus tiap hari ya, tiap hari. Kemudian kekurangan cairan ini harus jadi patokan oleh Anda bahwa kita target kita adalah saturasinya 94. Jadi kalau ada saturasi kurang dari 94 maka pastinya tidak stabil. Kemudian urin itu standarnya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, ini pemberian cairan nanti saya bahas di pemberian cairan. Walaupun kemarin sudah sebagian kecil yang saya jelaskan terkait dengan pemberian cairan, mungkin nanti lebih banyak lagi. Ya, ini digadar nanti lebih cenderung digadar, termasuk menghitung kebutuhan ke Baxter, kebutuhan cairan yang lainnya. Kemudian ini adalah eh, maternitas, milestone anak, imunisasi dasar. Nah, ini etika. Etika harus di semua bidang muncul ya. Di semua bidang muncul. Di KMB bisa muncul, di Gadar bisa muncul, di anak bisa muncul, maternitas bisa muncul, dan lain sebagainya. Itu bisa muncul. Kemudian cairan, nanti kita bahas. Ini tentunya ini adalah Baxter, tapi mungkin nanti ujian ataupun soalnya di Gadar ya. Anda harus tahu saja dulu Baxter. Ini jangan lupa, ini wajib ini paham ya. Bukan tahu tapi wajib paham ya, wajib paham. Kemudian tes-tesan infus ini cara makro, ini aja mikro. Ini sudah rumusnya 7 itu paten. 7 itu paten. 21 ini cara cepatnya saja. Urin output kemudian hitung balan cairan kemarin sudah kita lakukan. Kemudian yang sering muncul juga adalah tindakan-tindakan. Salah satunya yang sering muncul kateter. Ya, kateter. Kateter itu apa yang biasa terkait dengan kateter, pengkajian, penggantian, pemasangan, cara mengukur, itu juga sering muncul. Kemudian selanjutnya pemberian oksigen. Ya, pemberian oksigen juga sering muncul. Kemudian ini pemberian oksigen, posturnya ini tindakan yang sering muncul nih lagi. Oksigen, prosedur drainase, water seal drainase, membebaskan jalan napas, mempertahankan kepatenan jalan napas, SIM, Trendelenburg, head up, Fowler, analisis gas darah, nebulizer. Itu tolong dipahami. Kemudian kalau ada dahak, ada ronhi, ralas itu berarti bersihan jalan napas. Itu cara cepatnya, tapi kalau ada cuping hidung maka itu pola. Nanti silakan dibaca ya. Kalau NGT apa? Ini NGT yang dijelaskan, yang dicari biasanya ini, yang dicarinya. GT itu yang dia carinya. Kemudian infus juga sama, infus pada anak dan lain sebagainya. Cara menentukan kebutuhan cairan ini bukan 25, 20 ya. 20 ini bukan 25. Ya, 20. Trauma daerah ABC. Materinya akan saya berikan ke Anda. Nanti ini kan materinya lumayan nih, banyak nih. Materinya lumayan banyak. Nah, nah ini. KMB, anak, Gerontik, atau ya nanti untuk materi-materi insya Allah nanti saya lengkapi lah. Ya, ini seluruh paragraf. Kalau sisanya ke bawah tugas keluarga. Jadi itu di KMB, jadi silahkan Anda menggunakan kata kunci. Silakan dibaca nanti yang belum mendapatkan nanti akan saya share ulang terkait dengan kata kunci. Jadi pagi-pagi kita hanya berbicara tentang kata kunci di KMB. Setelah itu baru nanti sore kita akan berbicara tentang kasusnya ya. Demikian teman-teman kultum kuliah subuh ya, kuliah subuh pada hari ini. Nanti eh, soal lainnya akan saya berikan sebelum pukul 3 insya Allah soal-soal sudah berikan nanti sehingga pada saat eh, kita akan memiliki waktu yang banyak untuk pembahasan KMB itu biasanya banyak keluar. Ya, itu terima kasih teman-teman untuk kuliah paginya. Hanya tidak banyak-banyak. Yang penting napal gitu, napal orang Sunda. Nempel di kepala. Terima kasih untuk kuliah pagi subuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.